Salam Bu. kenal, Mama. Baik, Ibu Bapak semua, terima kasih sudah hadir di ruang webinar sederhana dari ABKO MKM. Meskipun kita hanya beberapa orang, namun saya yakin kemanfaatannya insya Allah akan lebih ya dari sekedar 9 orang. Dan saya berharap ya karena keterbatasan alat saya juga coba rekam ya. Dan untuk foto bersama ini mungkin nanti saya akan foto satu-satu ya, karena saya tidak memiliki laptop. Jadi mungkin nanti ini saya akan foto dari screenshot HP. Baik Ya, Ibu. yang fotoin aja nanti Bu. Siapa? Screenshotin boleh Bu. Bu Wiwi, terima kasih saya jadiin co-host ya. Ibu bisa foto bersama ya berarti ya? Iya, bisa. Pakai laptop ya Bu ya? Iya Bu. Oh, alhamdulillah. Baik kalau begitu ya. Oke, untuk rekam sudah ya. Mama Abe, terima kasih ya. Meskipun hanya menyimak saja, itu juga merupakan suatu support bagi kami. Baik Ibu Bapak semua, di hari yang cerah ini kita akan mulai untuk menyelenggarakan webinar sederhana. Yang mana webinar ini mohon maaf, ini mungkin saya akan ada bisukan ya, mute beberapa suara karena ini cukup mengganggu. Oke, baik. Ya, Ibu Bapak semua, mohon maaf, ini ada sedikit gangguan suara kesek-kesek, jadi saya mute ya. Nanti kalau misalnya memang ingin bicara, dinyalakan saja speakernya. Baik Ibu Bapak, hari ini kita memiliki webinar yang cukup menarik ya, karena bertepatan juga dengan dimulainya latihan perdana rutin nih dari Sanggar Operat Disabilitas Talenta, Ruang Talenta ABKO MKM yang akan selanjutnya dikoordinasikan dan dipimpin oleh project director-nya nih langsung Ibu Mary atau Miss Mary. Nah, sebelumnya kita juga mengetahui ya bahwa anak disabilitas itu memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan emosi mereka, kemudian mengekspresikan gerak penyaluran bagi apa yang mereka ingin sampaikan dalam hal bertutur, bersikap. Nah, ini banyak keterbatasan yang dimiliki oleh disabilitas. Dalam hal ini, Operate itu memberikan satu ruang berekspresi bagi mereka dan ini merupakan satu kesempatan bagi ananda kita disabilitas untuk hadir dan menjadi bagian dari teman-temannya dalam mengekspresikan. Nah, namun selain mengekspresikan apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang ingin disampaikan oleh mereka, bahkan juga emosi mereka, tentu akan ada banyak manfaat dan kita beruntung ya di malam hari ini mendapat konfirmasi persetujuan ini dari Ibu Wiwi. Selamat malam Ibu Wiwi, salah satu narasumber kita yang memiliki dua anak disabilitas, dua-duanya putri, namun memiliki bakat, minat dan juga talenta di bidang menari ya Bu ya. Ya Ibu bisa dinyalakan speakernya. Ya, alhamdulillah Bu. Nah dalam hal ini nanti kita akan bahas perihal bagaimana sih cara mendorong kedua putri beliau dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih selain kepada Ibu Mary, Ibu Wiwi, juga kepada Ibu Eni nih yang bersama dengan Reza setia mendampingi ya Bu Eni ya. Bisa dinyalakan Bu speakernya, masih di mute. Speakernya Ibu Eni. Nggak bisa. Bisa bunyi Bu? Ya, ya Bu. Iya Bu. Ya. Bisa dengar ya? Bisa, udah bagus Bu. Ya. Ada Reza juga nih, pasti Reza bantu mamahnya nih. Ini gimana nih? Sini. Ini ujuk-ujuk selalu mendampingi dan selalu mendampingi ini kemana-mana berdua. Aduh, maknya lemot Bu.
Rizalnya pintar ya, gesit lagi. Namun di balik ke semua hal yang Ibu katakan tentang Reza ini saya pandang dari sejak saya mengenal Reza itu memiliki passion di bidang musik ya Bu ya. Kemudian juga Iya. suaranya juga bagus, Miss Mary. Jadi nanti kalau Miss Mary sesama mendengarkan videonya bisa akan melihat talenta Reza juga di bidang musik. Nah, kita nih kayaknya akan ngobrol-ngobrol seru nih Ibu, Bapak semua. Namun kita mulai ya dengan apa yang ingin disampaikan oleh Miss Mary sebagai pimpinan dari unit karya operet disabilitas Ruang Talenta BKUMKM. Bagaimana sih Miss Mary caranya, ini kan tidak mudah ya bagi kita orang tua memiliki anak disabilitas menjadi terpadu dalam suatu operet dengan tema cerita, apalagi tema cerita lokal Indonesia ya, Ibu Mary. Nah, monggo silahkan Ibu Ya. Mary, waktu sudah tepat saya sampaikan. Terima kasih banyak Ibu Ince, Ibu Wiwi, Ibu Eni, Ibu siapa lagi di Suryanti, siapa lagi ya, ibu-ibu lainnya ya yang saya sangat kagumi ya, luar biasa semangatnya ya, khususnya buat anak-anak kita yang tidak mudah bagi mereka untuk bisa bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang menuntut banyak proses untuk berlatih ya. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu nih ya. Jadi mungkin kalau ibu-ibu yang sudah tergabung di Operet Ruang Talenta sudah mengenal saya sering gitu ya, kita berapa kali sudah ketemu. Dan sekali lagi saya juga terima kasih untuk Ibu Ince yang begitu luar biasa ya memberikan peluang kepada saya yang mungkin sedikit saya bercerita dikit nih. Kenapa sih ya ada Ruang Talenta di ABK UMKM gitu ya. Jadi ini ada ceritanya ya ibu-ibu ya. Jadi memang ini nggak direncanakan sama sekali. Pertemuan saya dengan ABK UMKM di bawah naungan pimpinan dari Ibu Ince itu sangat-sangat benar-benar ini dari mungkin udah diatur dari Tuhan ya semuanya ibu-ibu ya. Jadi dengan pengalaman saya untuk anak-anak tercinta disabilitas khususnya saya berpikir bahwa mereka sudah sepatutnya mendapatkan wadah ya, ruangan gitu ya, ruang untuk mereka berkreasi ya, berkreasi untuk menjadikan hidup mereka tuh menjadi lebih mandiri begitu ya. Saya berpikir gitu, kenapa sih nggak ada satu wadah gitu ya, sanggar gitu ya, yang bisa menampung anak-anak ini untuk mereka bisa latihan rutin gitu ya. Nah, singkat cerita itu saya sering ibu-ibu ya untuk saya mengajukan proposal ke beberapa sanggar-sanggar gitu ya. Tetapi belum ada yang bisa satu frekuensi ya visi misinya dengan saya khususnya pada saat itu. Jadi mereka masih nanti kita pertimbangkan dulu Miss gitu. Karena memang tidak mudah bagi mereka juga untuk mungkin mengkolaborasikan ya dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, saat ini saya akan coba ya untuk memberikan satu ya sedikit sharing lah begitu ya. Mungkin ibu-ibu yang hebat-hebat di sini juga saya yakin sudah mengerti ya, sudah sangat-sangat mengerti memahami, apalagi setiap hari bersama dengan anak-anak ya, nggak mudah. Bahkan saya yang mendorong saya untuk tetap berkarya bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini dikarenakan dorongan juga dari orang tua yang mencintai anak-anaknya ya. Jadi di sini saya sedikit mau men-sharingkan, tadi Ibu Ince udah banyak ya sedikit secara general, secara umum menyatakan bahwa Ruang Talenta ini ada di tengah-tengah ABK UMKM ini, apa sih visinya gitu ya. Nah sebenarnya Ruang Talenta ini tidak hanya operet ibu-ibu ya. Nah kita mau coba lihat sebentar untuk ini ya. Nah ini
ada visi misinya nih ruang talenta ya. Visi misinya kita ya ada beberapa hal yang saya mau sharekan ya. Selain visi misi, manfaat berkesenian bagi disabilitas itu seperti apa sih? Peran orang tua bagaimana? Dan kok ada operet ruang talenta? Dan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di ruang talenta nanti untuk ABK UMKM ya ibu-ibu ya. Oke. Nah, visinya untuk ruang talenta ini di ABK UMKM ini simple, menjadikan wadah berkarya dalam berbagai bidang kegiatan kesenian ya bagi disabilitas untuk menjadikan bangsa Indonesia yang kreatif dan mandiri ya. Jadi itu aja sih visinya, nggak muluk-muluk ya ibu-ibu. Dan juga untuk misinya kita juga menyediakan pelatihan, kegiatan gerak tari lagu, kegiatan seni Kan lainnya mama lagi ngecas. ya. Dan juga ketika kita mempersiapkan semuanya, kita juga akan menampilkan hasil karya dari putra-putri kita ke dalam berbagai pertunjukan, ya baik pertunjukan tingkat daerah, nasional, internasional, begitu ya. Nah, yang berikutnya nih, saya cepat aja ya ibu-ibu karena memang waktunya. Manfaat berkesenian untuk disabilitas tadi Ibu Ince sudah memaparkan sedikit. Nah, jadi sebagaimana ibu-ibu ketahui, tanpa mereka sadari, tanpa kita sadari, ya hari ini kita barusan selesai latihan. Tadinya saya mau menampilkan video saja supaya ibu-ibu bisa melihat apa sih yang mereka dapatkan dari latihan-latihan rutin yang mereka lakukan, gitu ya. Cuma tadi karena baru latihan, video belum sempat saya share. Ya, mereka sangat antusias ya, dan mungkin ibu-ibu bisa yang hadir hari ini juga merasa senang gitu ya melihat mereka luar biasa ya. Mereka bisa merasakan ada media terapinya di dalamnya. Ya setiap latihan itu ya, yaitu ada media terapi di mana kalau kita bisa lihat teorinya lah, itu kan seni itu bisa membantu mereka untuk bisa apa? Tanpa mereka sadarin, mereka bisa mengekspresikan bakat dan kemampuan mereka. Ya walaupun mereka tadinya mungkin nggak bisa goyang ya, tadi itu ya ada beberapa anak-anak yang saya perhatikan untuk menggerakkan tangan saja mereka kesulitan, ya menggerakkan tangan kiri, membedakan kiri kanan, ya atas bawah gitu ya mereka masih kesulitan. Dan itu tetapi ketika mereka berkumpul gitu ya, akhirnya apa? Mereka bisa melihat oh ternyata teman saya melakukan gerakan tangan kiri ini ternyata bukan kanan begitu ya. Sehingga mereka berusaha untuk bisa mengekspresikan bakat mereka, kemampuan mereka sehingga segala sesuatunya itu bisa mempengaruhi perkembangan fisik mental mereka ya dengan apa? Dengan tadi yang saya sampaikan. Mereka bergerak ya dengan suara, dengan mengikuti lagu yang mereka dengar gitu ya. Dan emosi mereka terbentuk gitu. Dan juga mereka bisa berinteraksi ya, mereka berbaur dengan teman-teman yang lain. Jadi mereka tanpa mereka sadari, mereka dapat itu yang namanya terapi. Ya media terapinya itu dapat banget ketika mereka ada dalam satu kegiatan kesenian. Ya. Nah, yang kedua, penumbuh kreativitas. Ya, tanpa mereka sadari ketika mereka melakukan satu kegiatan seperti tadi ya, latihan hari ini mereka bisa berpikir out of the box ya. Terkadang misalnya contohnya saya melakukan gerakan-gerakan yang hanya simple tapi sama mereka mungkin mereka gerakannya lebih out of the box gitu ya. Mungkin saya cuma gerakannya setengah begitu. Mereka mungkin lebih heboh begitu. Dan itu membuat buat saya nggak ada masalah begitu ya untuk awalnya karena mungkin mereka jarang gitu ya untuk mendapatkan pelatihan seperti ini sehingga mereka pikir oh saya harus melakukan yang terbaik gitu ya sehingga tanpa mereka sadari mereka dapat mengasah kreativitas mereka ya kemampuan otak mereka ya seperti tadi ya mereka harus
ketika melakukan gerakan koordinasi kanan kiri mata ya semua itu mereka pelajari gitu ya. Ya kalau tadi saya mau nampilkan tuh Ibu Ince cuman tadi mohon maaf karena saya juga baru nyampe tadi. Kebetulan habis dari latihan saya ada beberapa orang tua juga minta saya untuk ke rumah dan saya harus kasih sedikit konseling buat mereka yang berkebutuhan khusus yang saya arahkan ke ABK UMKM saja karena keterbatasan saya kalau saya mendatangi satu-satu mungkin saya nggak mampu ya sehingga saya minta izin ke Bu Ince biarlah wadah ini menjadi semua anak-anak boleh Bu Mary luar biasa ya Bu Ince ya jadi terima kasih banyak. Nah ini penumbuh kreativitas yang berikutnya itu kesempatan mereka untuk berprestasi ya kesempatan mereka untuk prestasi itu tanpa mereka sadari ketika mereka latihan rutin ya mereka tanpa mereka sadari itu mereka terlatih ya kita khususnya saya sebagai mentor saya pendidik praktisi saya melihat ini anak ini mampu akhirnya dengan adanya ada kegiatan-kegiatan lomba saya akan daftarkan ya mungkin ada sedikit saya berbagi pengalaman ya ibu-ibu ada beberapa orang tua yang tidak ngeh bahwa anaknya itu atlet dia suka dengan cabang atletik tetapi karena si ibu ini ngotot pingin menampilkan anaknya ketika pertunjukan musik jadi anaknya ditampil Miss anak saya ya Miss titip ya Miss untuk tampil ya tapi anaknya loncat-loncat Bu loncat-loncat terus di panggung jadi yang loncatnya berloncat saya akhirnya ya enggak ada masalah tapi saya panggil dia saya bawa ke lapangan gitu ya karena waktu itu tempat dipercayakan menjadi wakil kepala sekolah untuk kesiswaan anak berkebutuhan khusus di sini kebetulan waktu di SPAD ada anaknya ya Bu Ince ya mungkin Bu Ince sudah saya perkenalkan jadi anak ini saya sampaikan untuk coba Ya, baik Ibu Bapak. Nampaknya ada sedikit freeze ya dari laptop atau dari gadget Ibu Mary. Baik, sambil kita menunggu Bu Mary masuk lagi ya. Oke. Oh, sekarang sudah masuk, silakan Bu. Iya, freeze tadi. Iya, mohon maaf Bapak, Bu, tadi silakan Bu unstable. lanjut. Iya. Jadi saya teruskan yang tadi. Jadi anak ini loncat-loncat gitu ibu-ibu. Akhirnya saya bawa dia ke lapangan atletik itu waktu itu ada satu lapangan yang saya bawa. Saya minta dia lari saya tungguin. Ayo Michael, you have to run as fast as you can. Jadi dia nggak bisa pakai Indonesia. Oke, Miss Mary. Cepet banget Bu larinya. Cepetnya luar biasa. Saya lihat, waduh. Dia ini anak begitu ya. Akhirnya saya berpikir, waduh, ini nggak bisa. Si ibu ngotot anaknya, Miss Mary, saya suka nyanyi. Ini memang saya ajarin, tetapi ada yang lebihnya. Ternyata anak ini suka lari. Jadi saya daftarkan di ASEAN Autism Games, ibu-ibu. Ibu mau tahu juara 1 emas ya 8 negara ASEAN ibu itu sampai orang tuanya geleng-geleng ketika ini ya ketika mulai saya daftar itu aja orang tua itu komplain ke saya. Miss Mary yang tahu anak saya itu saya, Miss. Jadi jangan permalukan saya, Miss. Saya bilang, saya tidak mempermalukan Ibu, Bu. Ibu harus percaya sama anak Ibu. Ibu harus percaya saya. Karena memang saya orangnya memang agak sedikit ini ya, Bu. Ya mohon maaf, mungkin turunan tentara kali. Jadi saya nggak takut manusia. Saya bilang, ya mohon maaf, Bu. Ya, akhirnya si Ibu itu begitu ngelihat itu langsung saya dirangkul lah, saya minta maaf Miss ya. Jadi oke. Yang kedua juga
Miss, anak saya mau tampil ini. Saya lihat dia nggak mungkin tampil karena memang nggak bisa. Saya minta kamu berenang ya, coba kamu berenang. Semua saya suruh berenang kan Bu, semua. Jadi semua kegiatan apapun saya minta mereka berenang. Saya perhatikan. Nah ini anak pintar berenang. Saya bilang kamu ikut Asian Autism Games. But I never going for the competition, Miss Mary. Okay, you don't have to worry. We practice. Kita latihan sama-sama. Ibu mau tahu? Perak. Dapat perak Bu. 8 sampai saya luar biasa. Jadi itu yang saya mau sampaikan, bahwa ketika kita tahu kelebihan dari anak-anak ini, makanya saya selalu bilang sama ibu-ibu, jangan biarkan anak itu, jangan kita memaksakan ya anak itu mau bagaimana, mau begini. Ya jangankan anak-anak yang disabilitas ya, anak-anak saya saja, saya nggak memaksa mereka jadi guru Bu. Benar, saya nggak ada. Jadi mereka itu udah jalannya sendiri-sendiri. Ya, jadi nggak ada. Ya kalau jadi guru ya bersyukur. Enggak juga apa-apa Bu, begitu ya. Jadi untuk operet yang sudah berjalan ini pun saya sampaikan, saya perlu anak-anak yang pintar ngelukis. Untuk apa? Untuk dekorasi. Saya perlu anak-anak yang senang kerajinan. Ya, untuk apa? Untuk properti nantinya. Operet itu banyak properti yang akan kita pakai. Tetapi kita mau mencoba hasil karya anak-anak disabilitas. Saya percaya di luar sana banyak anak-anak disabilitas yang kreatif. Ya, waduh banyak sekali. Saya udah lihat. Cuma kita berdoa supaya memang ini pertama kalinya ya kita untuk memulai ya Ibu Ince ya, semoga ya. Makanya saya dengan waktu yang sangat singkat ini kita mohon doa dari ibu-ibu semua kalau mereka bisa tampil dan mereka bisa memulai dan itu akan lanjut. Nah, ini Bu Mary, saya tertarik nih. Tadi Ibu sudah sampaikan perihal operet disabilitas itu nanti akan menampilkan cerita lokal rakyat Indonesia ya, dongeng lokal gitu. Itu bagaimana itu Bu? Maksud Ibu? Ada beberapa orang tua bertanya tuh. Jadi gini, makasih banyak Ibu Ince. Jadi untuk operet ini mungkin ibu-ibu di sini ada banyak yang sudah mengerti ya. Operet itu sebenarnya opera yang sederhana, opera yang tidak serius. Ya, kalau opera yang serius ya opera atau di dalam satu indoor ya, pasti di dalam ruangan tertutup. Operet juga, ya jarang sekali operet itu di ruangan terbuka. Kenapa? Karena bedanya operet dengan drama musikal, ya mungkin ibu-ibu melihat operet. Kalau operet itu lebih banyak sedikit, ya ada dialog, ya ada dialog yang terkadang juga dialog itu mereka mengikuti dialognya, ya seperti kayak dubber, ada dubbernya, ada jadi mereka lip sync, ya lip sync, ada sebagiannya lip sync atau bagi anak-anak yang mampu ya seperti kalau kita bisa lihat ya disesuaikan dengan kemampuan itu. Jadi kalau anak tadi ya untuk memerankan dialog ya, tetapi ada anak-anak di sini yang contohnya ada beberapa anak-anak kayak seperti Matthew, ada Ajeng, ada beberapa anak-anak yang yang mampu untuk mengucapkan satu hal yang saya contohkan begitu ya, yang mereka cepat menghafal. Ya, itu kelebihan dari anak-anak kita yang autis atau tunagrahita. Jadi mereka itu tertarik langsung ke minatnya ya, Miss Mary. Wah, ini kayaknya sangat menarik nih, Miss Mary. Namun nanti mungkin kita akan sambung ya dalam dialog kita dengan para orang tua ya, Miss Mary ya, karena waktu dan keterbatasan media kita, Miss Mary. Jadi kesimpulan dari apa yang saya dapatkan dari Miss Mary bahwa Miss Mary itu ingin memiliki sanggar talenta dari anak-anak disabilitas dan alhamdulillah ya
gayung bersambut dengan ABK UMKM ya Miss Mary, dan Miss Mary mencoba untuk menjadikan sanggar ini sebagai ruang kreasi berekspresi anak-anak disabilitas ya Miss Mary ya. Dan ini juga merupakan sanggar untuk pelatihan rutin pertama di Indonesia loh Miss Mary kalau untuk disabilitas, dan kita berharap nih Miss Mary tuh inginnya tuh model seperti GSP-nya Mas Guruh tuh, yang Suara Mardikanya kan yayasannya ya, yang lebih ke nirlaba sosial. Namun kalau GSP-nya itu yang profesional, Miss Mary tuh salah satu penarinya tuh dulu tuh, ya Miss Mary. Jadi kebetulan, aduh itu mengenang masa lalu tuh kayaknya. Ya, jadi kita berharap nanti anak-anak kita pun mendapatkan penghasilan meskipun jumlahnya tidak banyak, namun membahagiakan mereka ya, bahwa mereka pun mampu berkarya di bidang seni ya Miss Mary ya. Betul. Jadi saya sambung lagi, intinya adalah kita nggak usah khawatir dengan kemampuan anak. Jadi nanti dibantu dengan tim-tim yang hebat-hebat yang punya hati untuk mendidik anak-anak ini, melatih anak-anak sehingga mereka tahu ceritanya. Mereka akan kita tontonkan dulu nih. Untuk beberapa hari ini memang hanya latihan untuk closingnya saja. Ya, karena closing itu adalah yang menutup semua acara, dan memang harus ada gerakan-gerakan yang serius yang mereka harus pelajari. Sedangkan nanti di tengah-tengah kita akan masukkan untuk yang perdana ini bukan cerita rakyat dulu, tetapi dengan judul anak-anak berkibar. Anak-anak berkibar kita akan tampilkan di acara 17 Agustus yang nantinya ya kita harapkan bisa tampil di tempat yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi anak-anak ini. Jadi setelah itu baru kita akan latihan rutin untuk cerita-cerita daerah. Jadi tahapannya seperti itu Ibu-Ibu. Nah, ketika mereka sudah latihan rutin, kita akan diminta untuk tampil baik di hotel, baik di acara-acara kementerian, pemerintah, dan yang lainnya. Dan itu pun tidak semua anak-anak yang akan terlibat. Ya, ada beberapa pembagian nantinya. Karena misalnya contoh, ada Accor Hotel Group yang sudah bekerja sama dengan kita, mereka akan minta untuk ada paduan suara atau vokal group. Ya. Nah, nanti ada beberapa anak-anak yang kita akan assess, kita akan filter, kita akan coba latih untuk tampil. Ada permintaan, Miss, saya minta untuk operet, ya cerita rakyat, untuk tampil di mana? Oh, acara Kartini, acara yang lain misalnya. Jadi itu sesuai dengan budget yang diberikan ke kita nanti Ibu. Ya, ada budget anggaran yang mereka siapkan. Dan juga kita harus tahu bahwa segala pemasukan dari kita harus berbagi dengan UMKM, karena kita orang tua kita UMKM ya Bu. Jadi kita harus mengerti bahwa segala sesuatunya itu nanti akan ada perhitungannya. Saya akan dibantu dengan Ibu Ince, karena justru jujur saya juga pingin, karena memang betul kata Ibu Ince, saya pernah masuk di Guru Soekarno Putra Suara Mardika ya Ibu. Jadi dalam arti kita itu dibayar Bu, kita dibayar ketika kita tampil latihan aja dibayar. Jadi kenapa kita nggak bisa begitu ya? Saya yakin anak-anak ini bisa ya. Dari operet kita akan coba short movie, film pendek, dari film pendek layar lebar ya. Dan itu perlu latihan yang rutin ya. Ketika saya juga masuk ke Suara Mardika GSP begitu ya, itu memang rutin, setiap minggu bisa 3-4 kali ya kita latihan. Jadi memang saya minta tolong orang tua untuk terus mendukung ya. Untuk hal-hal lainnya yang saya mau yang ini ya, kegiatan-kegiatan untuk kurang talenta itu selain pelatihan operet ya, kita ada pelatihan keyboard private. Kalau ibu-ibu mau, kita akan adakan di UMK di Pasar Bitung aula lantai 2. Ada pelatihan vokal sama private. Ada pelatihan angklung juga, karena saya dengar ada Ibu Ince juga ada angklung yang disediakan ya Bu ya. Ya kita bisa memanfaatkan semua yang ada. Ada penelatihan tari balet. Ada guru saya
ada teman saya yang guru balet yang luar biasa dan dia mau untuk berbagian. Jadi luar biasa ya. Jadi kita doakan supaya mentor-mentor ini terus sehat ya, karena mereka lah yang akan membantu anak-anak kita untuk terus berkarya ya, terus bisa mengembangkan minat bakatnya. Mungkin itu saja dari saya ya Bu, ya Bu Ince. Sedikit Terima banyaknya kasih, ya. Miss Mary. Wow, sangat Terima menarik kasih ya Ibu banyak Bapak ya. semua bahwa ternyata ruang talenta itu juga memiliki bukan hanya operet ya, namun juga kelas-kelas yang monggo langsung ke Miss Mary ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Tadi ada kelas ballet, kemudian juga ada paduan suara, kemudian juga ada keyboard private dan lain-lain. Silakan saja langsung ke Miss Mary. Baik Miss Mary, terima kasih. Kita masih nanti berbincang-bincang ya, namun kita akan menuju ke narasumber kedua nih Miss Mary ya. Mungkin kita akan dengar penjelasan menarik dari Ibu Wiwi. Nah, Ibu Wiwi, monggo silakan nyalakan mic-nya. Jadi Iya, Bu Ibu Ince. Wiwi ini memiliki dua putri ya disabilitas. Bisa diceritakan nggak Bu? Itu awalnya Ibu menemukan minat, kemudian juga bakat dan potensi kedua putri Ibu di bidang tari. Jujur saya dulu pengurus komunitas juga, Bu. Terus karena saya baru tahu kalau yang pertama ketahuan anak difabel itu si Sharon. Dia saya komunikasi dengan terapisnya, ternyata banyak nih motoriknya yang nggak bisa dia. Sepertinya kalau kita terapi aja tuh nggak cuma 45 menit, nggak menunjang ya Bu, 45 menit cuma seminggu. Akhirnya saya searching di Google, saya tanya, terus ternyata ada yayasan sanggar yang sekarang masih saya naungi, Berantara Budaya. Itu akhirnya saya ngechat di Facebooknya mereka dan akhirnya mulai mendaftar di situ. Tadinya anak-anak menolak Bu, sempat nggak senang gitu loh. Tapi ternyata pas ngeliat teman-temannya banyak, terus mereka welcome dengan kondisi anak saya, ya alhamdulillah akhirnya mereka senang lama-lama menjalani. Mereka Jadi terus itu sanggar terpancingnya. inklusif ya Bu ya? Inklusif ya, bergabung dengan yang disabilitas dan non disabilitas. Waktu itu saya belum mendaftarkan dengan atas nama disabilitasnya gitu loh Bu. Saya masih mendaftar yang umum. Jadi dulu juga belum ada yang khusus gitu. Yang khusus ini kan baru-baru aja Bu, baru berapa tahun kemudian. Saya bergabungnya tahun 2018. Yang ditanya Bu Ince tadi minat dan bakatnya sebenarnya nggak sengaja Bu. Jadi karena anak-anak terpancing dengan setiap ada event itu ada seleksi. Kok saya nggak terpilih gitu loh. Sering banget. Sempat nggak terpilih ya? Sering Bu, sering justru malah saya selalu tertarik dengan kasus-kasus gagal soalnya. Nah, justru semakin memancing saya nih Bu. Anak-anak biasanya saya ajak ngobrol ketika mereka emosinya udah mereda, saya ajak ngobrol, saya ajak dudukin. Oh iya, kalian itu nggak kepilih karena apa? Karena mereka lebih baik dari kalian. Saya bilang gitu. Kok aku kan udah lebih lama belum tentu lebih bagus. Saya ajak ngobrol gitu layaknya. Jadi saya nggak memandang mereka difabel gitu loh Bu. Saya menganggap mereka tetap seperti anak normal biasa. Saya ajak diskusi, saya ajak ngobrol. Tapi ketika mereka emosinya sudah baik-baik aja. Jadi mereka harus bisa ngontrol emosinya dulu gitu loh Bu. Itu anak disabilitas apa Bu? Sharon dan April? Kalau si Sharon kan tunagrahita Bu. Kalau si April sebenarnya ini SMP baru saya ketahuan Bu.
saya ini sebenarnya bukan untuk ceritakan yang bagus ya Bu ya, bukan untuk membuka aib keluarga juga. Saya itu komentar di RT dari kecil Bu. Ternyata kena ke anak-anak. April yang paling parah ternyata. Itu jadi kena ke mentalnya Bu. Jadi difabelnya dia April itu bukan sengaja dari lahir. Tuh. Jadi dia lagi tidur, ternyata dia kesakitan telinganya pada dalam keadaan sehat. Tuh. April itu Bu. Jadi mohon maaf, bukan saya mencoba mengorek-orek masa lalu Ibu. Jadi berarti ketahuannya April itu disabilitas itu SMP ya Bu ya? SMP kelas 1 Bu. Justru itu diagnosa apa Bu? Jatuhnya OMDK ya Bu. Apa itu ya? Apa ya? Dokter ngomong. Jadi dia anak-anak yang pernah mengalami trauma gitu loh Bu. Oh trauma, mohon maaf, April tuh beda ayah. 3,5 tahun sama Sharon. Tapi ayahnya sama? Ayahnya sama. Justru kekerasannya bukan dari saya Bu. Bukan dari ayahnya, dari ayah saya sendiri, orang tua saya dari kecil. Oh, kepada saya. April. Oh, tapi tanpa sepengetahuan Ibu ya? Justru pengetahuan saya Bu. Justru kekerasannya ke saya dilihat anak-anak gitu loh Bu. Oh, oke. Berarti mentalnya terganggu ya April ya Bu? Dan itu traumatisnya itu mempengaruhi April dalam bertingkah laku ya Bu ya? Iya. Oh, oke, baik. Emosinya sering nggak labil ya Bu? Emosi nggak labil, oke. Namun sekarang April dan Sharon masih bersekolah ya Bu? Masih Bu. Kalau si Sharon kan ibaratnya ya, alhamdulillah ya, kalau untuk seni ya dia bisa dibanggain ya Bu. Kalau April dia ini Bu, di otaknya dia pintar. Dia kemarin mewakili sekolahnya untuk kompetisi KSN Science. Kompetisi sains tingkat kabupaten. Wah, hebat. Keren-keren. Pokoknya tetap semangat ya Bu ya, untuk yang masa lalu ya lupakan saja, meskipun itu juga membuat hati kita terluka ya. Iya. Namun dengan prestasinya sekarang itu pasti akan terbayar lunas. Nah, kemudian ini Bu, untuk April dan Sharon itu pada saat mereka bergabung di Belantara Budaya, apa saja sih yang Ibu rasakan manfaat keterlibatan mereka di bidang seni? Motoriknya ya Bu lebih banyak berkembang, apalagi kalau Sharon ya. Sharon benar-benar berkembang banget. Udah gitu dia punya mungkin ya punya jiwa pejuang kali ya Bu. Kalau dia gagal dia bakalan berlatih terus. Sampai kadang kakaknya protes, kamu nggak boleh tidur kalau belum ganti baju. Bajunya basah Bu, sampai keringetnya basah semua. Sampai dia jatuh. Ada dia tari Makalangan, Sunda, itu orang normal aja susah ya Bu. Iya. Apalagi anak-anak seperti kita yang di motoriknya bermasalah kan. Iya. 3 bulan Bu, gerakannya itu dia ada gerakan memutar kakinya itu dia pelajari sampai 3 bulan Bu. Cuman gerakan memutar kaki loh Bu. Iya. Bukan gerakan yang lain. Itu sampai 3 bulan. Alhamdulillahnya ya punya anak yang mentalnya mental pejuang gitu loh Bu. Jadi biarpun mereka misalkan nggak kepilih, mereka tetap jalan gitu loh. Ya mungkin dari kitanya itu perlu komunikasi kali ya Bu. Cara kita untuk Ibu terus mendorong ya mereka ya. Namun Ibu juga memberikan mereka masukan pada saat mereka emosinya sudah reda ya. Bisa kebayang ya betapa emosional mereka ya kalau tidak terpilih ya. Betul. Ibu Ince, saya boleh tambahkan sedikit Kak Bu Ince. Boleh, silakan Bu. Ibu Wiwi, sebelumnya saya terima kasih untuk sharingnya Bu Wiwi, luar biasa ya. Dari tadi saya ngelihat Ibu Wiwi mukanya tuh kayak udah bebannya udah berat banget Bu. Ya. Banyak. Betul. Ya, tetapi saya tahu Ibu Wiwi ini yang pejuang itu Ibu Wiwi.
Ibu Wiwi mempunyai hati ya, hati yang benar-benar ke anak itu luar biasa. Tetapi mungkin saya bisa sharing Bu, Ibu ada waktu untuk ibu sendiri, me time ya Ibu. Ya dengan cara apa Bu? Ibu Wiwi bisa datang ke kita nih UMKM ya di Pasar Gintung, kita bisa latihan untuk nari-nari ya. Karena perlu Bu untuk healingnya ke kita sendiri sebagai orang tua. Terkadang kita mikir anak terus, tapi sampai kita sadari kita sendiri itu nggak ada memikirkan badan kita. Makanya ya bukan saya mohon maaf bukan saya mengecilkan ibu-ibu yang terkadang malas olahraga, malas ini, malas itu, yang penting udah anak gitu ya. Tetapi dalam arti begini Bu, mungkin ada waktu di mana Ibu juga bisa bersama dengan kita ya Bu Ince ya. Kita bersama-sama latihan. Iya. Saya niatnya gitu sih Miss Mary. Ya, karena memang terus terang saya juga ngerti Bu ya keadaan kondisi Ibu gimana mungkin untuk anak-anak. Tetapi satu Bu saya mau sharing, anak-anak itu memang dititipkan ke kita kan ya Bu Wiwi ya. Ya. Apa yang Ibu Wiwi kerjakan itu nggak salah, sudah benar ya. Tetapi saya mohon ada baiknya Bu, Ibu rileks dulu. Karena saya melihat Ibu tuh capek. Memang kita semua capek Bu ya. Makanya saya senang tuh kayak hari ini latihan ya Ibu Ince ngerekam video ya untuk Ibu. Jadi ibu-ibu nonton. Begitu ibu-ibu nonton saya bilang, ayo ibu-ibu, ayo sekarang gabung sama kita. Nyanyi latihan pada ketawa. Nah itu Bu ternyata ketika kita ketawa, kita bergerak gitu ya, itu stres itu rilis ya, menghilang stres kita Bu ya. Memang kembali ke rumah ya masalahnya juga ada lagi gitu ya Bu ya, tapi minimal ya Bu ya, minimal ketika kita bersama ya kita bisa saling menguatkan ya kan ya Bu Wiwi ya. Iya. Kadang kita berpikir kan, aduh ini saya udah begini, anak saya nggak tampil, nggak usah khawatir Bu, kita tampil, semuanya tampil Bu. Kita akan tampilkan. Karena buat saya nggak ada ukuran. Karena pengalaman saya, justru anak-anak yang kurang itu harus ditampilkan supaya mereka terbiasa dengan begitu banyak keramaian orang-orang. Tetapi memang harus didampingi ya Bu ya. Saya nggak pernah, Miss anak saya boleh nggak ikutan ruang talenta? Masuk Bu, tanya Ibu Ince. Saya bilang nggak ada masalah. Karena buat saya udah bilang dari awal, jangan paksakan juga anak itu sampai nari balet. Dia nggak bisa balet, ya udah tampil saja. Nanti bagiannya apa ya sudah. Yang penting mereka aktivitas Bu, gitu. Ya bukan saya bilang Betara Budaya itu salah, tidak menambah, bukan. Karena mereka kan punya konsep juga. Nah konsepnya kita, Ruang Talenta ABK UMKM, yang tadi visinya memberikan wadah kepada anak-anak ini untuk mereka berkreasi. Out of the box-nya mereka tuh seperti apa kan kita belum tahu. Nah, berarti Ibu ya mungkin saya sampaikan sih bahwa mohon maaf sekali lagi bahwa Belantara Budaya itu memang inklusi ya Bu ya. Jadi antara disabilitas dan non disabilitas jadi satu. Jadi standar mereka itu tentu berbeda dengan standar kita yang memang sebenarnya saya ikut dua nih Bu Ince. Ada dua. Ikut dua. Nah, saya mohon maaf, saya belum bisa ke sana karena kebetulan sanggar yang satunya lagi kan kita ada persiapan untuk tampil di PRJ sama ulang tahun Jakarta, Miss Mary. Sanggar apa ya itu ya? Tanggal 22 Juni ulang tahun Jakarta. Oh bukan, sanggar apa? Belantara Budaya. Oh ya, satu sanggar sekolah seni Yonif. Oh enggak, maksud saya Belantara Budaya itu kan memang inklusi kan, jadi ada yang disabilitas dan non disabilitas. Ada, iya. Berarti jadi yang saya maksudkan di sini adalah bahwa Belantara Budaya memang memiliki standar berbeda dalam menilai layak tidaknya tampil siswa laki. Karena mereka inklusi, Miss Mary. Nah, kalau kita kan memang benar-benar disabilitas. Jadi, apa yang Miss Mary sampaikan perihal out of the box mereka, keunikan mereka, kemudian juga
apa yang mereka ekspresikan, bahkan yang mereka anggap itu sebagai yang terbaik, yang menurut bagi orang yang non disabilitas itu merupakan suatu yang mengherankan, ya kita biarkan saja karena itu memang keunikan mereka ya, Miss Mary ya. Mungkin begitu maksud Miss Mary. Betul. Jadi dalam hal ini mungkin Sanggar Ruang Talenta itu memberikan ruang berekspresi yang lebih luas dibanding sekedar sanggar inklusi. Karena memang kita lebih ke operet disabilitas ya Miss Mary ya. Berarti anak benar-benar kita fokus pada keunikan anak masing-masing. Meskipun potensi intinya Bu ya, potensinya anaknya. Mama mau ini. Betul. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Wiwi. Mungkin ini sudah menunggu Reza. Sudah tidak sabar ini ingin sharing ya Reza ya. Jadi mungkin kita akan coba dulu ke Reza ya, Ibu Wiwi. Selanjutnya kita ngobrol-ngobrol lagi. Karena cukup menarik nih apa yang sudah disampaikan oleh Miss Mary, kemudian Ibu Wiwi masukannya, kemudian nanti kita dengar masukan dari Ibu Eni perihal Reza dengan segala keunikannya dan segala keasikan Reza yang lain dan kita mau dengar dari Bu Eni. Silakan Bu Eni, bagaimana ini Reza dengan minatnya di bidang musik? Kalau Reza itu kelihatan dari kecil ya, kelihatannya tuh tiap hari itu YouTube musik semua. Jadi musik itu nggak milih mau band, dangdut gitu. Jadi begitu mendengarkan tuh lirik langsung gitu. Dari situ saya lihat kok anak suka mendengarkan gitu. Terus di SD itu kebetulan SD-nya itu ada terapis gitu, ada panggung gitu, dia pengen pegang mic gitu. Terus saya lihat dia kok langsung hafal lagu itu gitu. Dari situ tuh saya larikan ke musik gitu. Saya coba karaokean. Saya pengen lihat dia sukanya di dangdut apa band, ternyata dia semua, dia nggak memilih gitu. Terus hafal lirik itu, dia cukup hafal gitu. Terus SMP kita lihat di sekolah itu sering keluar, diajak sama gurunya itu isi ke panggung-panggung, misal diundang kemana tuh sering gitu, Miss. Bu Ince sering waktu itu. Terus SMA juga lanjut lagi ke UMJ, ke UIN. Sempat malah ke mana Balaraja gitu-gitu. Saya lihat Miss Mary, ada ini singer juga ini yang berpotensi loh. Justru saya udah catat Bu Ince. Jadi kita akan ada bandnya ABK Ruang Talenta nih, UMKM. Jadi salah satunya Reza ya. Ya, saya berharap itu bisa gini ya. Amin. Dari kapan hari saya ngomong sama Bu In, ABK UMKM kalau bisa ada band khusus untuk anak-anak BK, saya gitu. Kalau ada kan biar anak-anak BK itu kan banyak ya, berapa sampai 500 sekian ya. Pasti di antara itu pasti banyak yang talentanya itu di atas Reza banyak gitu, Miss ya. Terus saya lihat Bu Inca menawarkan operet, saya lihat Reza itu suka musik, sering perform, tapi dia kayak ekspresi itu kurang jauh gitu, Miss. Saya lihat Miss pinter gitu, ngeden gerakannya. Saya lebih tertarik lagi nih, saya gitu. Reza kebetulan udah ada grup band, Miss. Tapi saya lebih antusias ke operet, nambah lagi karena Reza perlu itu gitu loh. Karena dia ya, Bu ya. ngisi-ngisi itu dia kurang tuh ekspresi, ngedennya, gerakannya. Saya lihat Miss itu bagus gitu loh. Gerakannya asik gitu ya. Iya. Makanya apalagi nanti itu dibuat kayak komunitas ya, hitungannya sanggar gitu, apalagi lebih keren lagi itu. Jadi kan sudah jadi sanggar, Bu. Anak-anak yang menyepelekan anak kita tuh jadi wow gitu loh, Miss. Wow, gitu. Bu Eni ini salah satu ibu pejuang. Luar biasa. Bu Eni ini salah satu ibu pejuang. Dan beliau itu rajin loh nganter Reza kemana-mana, kemudian juga les di mana-mana, latihan di mana-mana. Jadi tenang aja Bu. Jadi saya udah bicara sama Bu Ince, saya udah sowan, udah izin Bu Ince.
nanti jangan kaget ya, tiba-tiba saya dapat undangan dari Accor Hotel Group. Jadi ke Accor Hotel Group itu, ya, itu dia sudah punya jadwal, Bu. Tiap bulan harus ada perform. Sebulan sekali, ya. Jadi makanya saya ini dulu nih, permisi dulu sama mami kita, Ibu Ince. Jadi saya udah diteleponin nih, Bu, sama tim-tim yang ini yang di luar. Bu Mary, ini tanggal sekian bulan ini tolong tampilin untuk vokal 2 orang saja, 3 orang, 5 orang, begitu Bu. Jadi tolong semoga Reza terus bisa berlatih di ruang talenta ABK. Amin. UMKM. Reza mana sih Reza? Rezanya yang mana dong? Nyanyi dulu dong. Mana Reza mana? Boleh gak? Reza, tuh Miss Mary pengen disapa. Halo Reza, apa kabar? Kamu hari Sabtu kemarin datang ya? Hari Sabtu kemarin datang ya? Ya minggu yang lalu datang ya. Siap-siap ya. Siap-siap untuk tampil ya di hotel. Ya. Tapi jangan lupa ya bagi-bagi komisi ininya. Fee-nya bagi-bagi. Dia udah sini. Dia jadwal sendiri, dia udah di otak. Sabtu gitu. Nah kebetulan ini Bu Wiwi, ini mau maaf nih Bu Ince, Bu Wiwi, Bu Mama Reza. Jadi saya minta tolong Reza siapkan satu lagu nasional untuk ditampilkan di acara 17 Agustus. Kan saya minta yang lagu itu Bu, yang berkibarlah bendera Bu. Ya. Nanti emang ya. Kalau karena Matthew belum ada temannya Matthew. Iya, Miss Mary. Yeah. Sebenarnya Reza itu bagus di dangdut, Miss Mary. Jadi ekspresi dan juga goyang dangdutnya itu kayaknya tinggi apa? Keren banget. Saya belum pernah lihat si Reza ya untuk itu kalau dangdutnya bagus banget, Miss bagus Mary. banget. Tengkok-tengkoknya, goyangnya itu biasa tuh. Boleh. Dengan senang hati, campur sari nanti saya tampilin. Ya, campur sari ya, jadi kempot tuh dia hafal banyak. Aduh, kayaknya itu koplo ya. Itu kayaknya emaknya juga yang seneng tuh pasti. Dan nanti ngobrol lagi Miss di Iya, hari Sabtu ya Bu, Sabtu ya. Iya. Luar biasa, keren. Ibu, saya sangat takjub ya dengan antusiasme anak dan orang tua. Ya ini Reza dan mamahnya, bahkan Reza itu sampai hafal loh jadwal loh Miss. Bahkan nanya sama saya juga, japri saya, ini kapan ini latihan lagi nih, latihan untuk operet. Jadi Mama jangan sungkan-sungkan nih untuk antar nih ke sanggar ruang talenta BKUMKM. Miss Mary nanti diasah itu goyang dan cengkok serta ekspresinya Reza tuh untuk campur sari ojo dibanding pasti. sama Kalau goyangnya anak-anak itu. anak-anak ini Bu Inca, saya udah tahu. Mereka itu kalau udah suka, tinggal kita setelin aja itu lagu, udah mereka udah ngikutin. Tinggal nanti untuk latihan gerakannya yang katanya Mama Reza ya. Gerakannya dia yang itu. Kalau lagu mah langsung spontan bisa. Iya. Nah, kayaknya Miss Mary lagu Ojo Dibandingke itu juga menggambarkan mereka itu yang memang jangan dibandingkan lah dengan yang non disabilitas begitu. Itu Bu, salah satu lagu yang mau kita tampilkan nanti ya. Ya saya berharap si Reza juga bisa udah latihan dari sekarang ya Bu ya untuk Ojo Dibandingke itu. Nanti udah siap dia sering. Wah, luar biasa. Berarti satu ya Bu ya, kita coba ya. Oke, sip. Oke, Keren. Baik Miss Mary, ini ada Ibu Maulina Siagian nih. Wah, Sabtu ini pengen ketemu nih karena anak beliau juga suka nyanyi. Kemudian juga ada yang pengen ketemu Sabtu, ya silakan. Betul. Kemudian juga ada yang sudah ingat-ingatkan mamahnya nih Sabtu untuk datang. Baik, Ibu Bapak semua, ini kayaknya semakin hangat nih ajang kita. Namun sebelum kita lebih lanjut mengobrol, silakan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan kepada ketiga narasumber kita, perihal apa yang ingin digali nih, misalnya dari Ibu Wiwi, perihal kedua putrinya, kemudian juga Ibu Reza, Mama Reza dalam hal ini,
bagaimana membentuk Reza yang semula cukup aktif sehingga dia bisa fokus nih untuk menjadi penyanyi, terutama dangdut kan susah ya. Kemudian juga pemain musik, Reza kan pintar juga main organ dan gitar. Nah ini kan juga sesuatu yang butuh kemampuan lebih ya, terutama untuk mengenal dan menghafal nada-nada. Nah, ini cukup menarik. Apabila ada pertanyaan silakan raise hand atau juga untuk chat di kolom obrolan. Baik Miss Mary, sambil kita menunggu pertanyaan masuk, saya ingin tanya nih Miss Mary, untuk kasus Reza dan juga kasusnya April dan Sharon, itu kan kita lihat bahwa pendampingan dari orang tuanya itu sangat ternyata sangat gigih ya Ibu, perihal pemberdayaan putra mereka untuk berkesenian. Nah, tadi saya lihat Ibu ada slide tentang pendampingan orang tua. Itu bagaimana Miss Mary untuk dapat disampaikan kepada ibu-ibu lain bahwa ayo jangan karena jarak bilangnya jauh nih Pasar Gintung atau aduh pagi-pagi banget nih saya belum bangun gitu atau aduh pagi-pagi banget padahal anak-anak sangat antusias gitu loh. Itu bagaimana itu Miss Mary untuk pendampingan sambil menunggu pertanyaan masuk? Iya, iya. Ini saya udah ada beberapa yang saya sampaikan. Nanti mungkin materi bisa diminta sama Ibu Ica ya, silakan aja. Jadi Nanti saya memang ya, jadi seringkali ini pengalaman saya ya, saya menuangkan ini, yaitu sering berkomunikasi dengan pihak-pihak yang turut mendampingi anak. Jadi begini ibu-ibu, terkadang orang tua itu seringkali menitipkan anaknya hanya kepada kita guru. Ada yang seperti itu. Dia harap ketika dia mempercayakan anaknya ke pendidik, dia berharap anaknya akan memiliki satu progres ya. Yang tidak berkomunikasi dengan yang guru yang para praktisi atau pelatih gitu ya. Nah itu sangat-sangat disayangkan, jangan seperti itu ya. Nah yang kedua, mampu mengelola emosi diri sendiri yang tadi saya sampaikan ke Ibu Wiwi, terutama saat menghadapi anak. Terkadang kan kita sudah capek ya Bu. Contoh saya pada saat itu saya jadi wakil kepala sekolah. Nah, pada waktu saya jadi wakil kepala sekolah itu memang jam ngajar saya itu tidak terlalu banyak ya Ibu ya. Jadi saya memonitor semua guru. Ada guru yang saya lihat marah-marah ke anak ini. Kamu salah, ini begini. Kayak saya panggil dia. Saya bilang, kamu ada apa? Akhirnya dia menangis. Saya ada masalah dengan saya lah. Udah kamu sekarang istirahat, kamu minum teh manis dulu biar saya yang menggantikan. Karena kalau kita dalam kondisi emosi, penat, kesel, ya. Ketika kita mentransfer sesuatu, mau ucapan atau buah pemikiran itu nggak nyampe, itu kosong. Yang ada si anak itu akan menerima sesuatu yang negatif. Jadi kalau menghadapi anak itu kita harus persiapkan diri kita dulu. Kayak saya nih, saya ketika saya menghadapi anak-anak itu saya doa, saya mempersiapkan. Saya sedapat mungkin bagaimana caranya supaya saya santai aja. Santai. Saya berusaha untuk menggembirakan hati saya, menenangkan hati saya, mengucap syukur aja, bersyukur lihat keberhasilan anak-anak ya. Karena saya jujur saya punya anak 6 ibu dan anak-anak 6 anak saya itu mereka berprestasi, mereka sudah nggak perlu lagi saya tanyakan harus begini saya enggak, mereka sudah mandiri dengan hobi mereka, dengan saya bersyukur ya. Tetapi ketika saya diperhadapkan dengan anak disabilitas itu timbul rasa hati saya untuk terima kasih Tuhan ya, itu dulu terima kasih Tuhan. Tuhan mempercayakan kita sebagai orang tua ya untuk bisa menangani. Berarti kan kita kita di atas normal orang yang biasa, benar nggak? Ya Tuhan pilih kita, Tuhan pilih ibu-ibu. Tuhan tidak menitipkan anak itu ke yang lain. Mungkin kalau dititipkan ke saya langsung mungkin beda ya, atau mungkin dititipkan ke yang lain mungkin, tapi Tuhan menitipkan itu. Jadi
yang kita harus mengelola emosi kita sendiri, ya bisa dengan kita olahraga, kita bisa dengar musik yang kita suka, yang tadi saya bilang dancing ya, exercise yang membuat kita seneng gitu ya. Nah, setelah itu baru kita datang ke anak dengan penuh sukacita, penuh kasih ya. Jadi anak-anak itu makanya saya sering kok saya bingung deh, kalau Miss Mary kok bisa anak-anak ini kayak diem, Miss Mary kayak pawang gitu ya. Saya ingat banget waktu saya ke RSPAD, ada kolonel dokter Yudit tuh Bu Ince udah nelfon saya, Miss Mary di mana, Miss Mary di mana? Ini anak-anak ada yang ke sana, ada saya pusing nih, begitu ya. Ketika saya datang ya nggak ada masalah. Apa yang harus dipermasalahkan ya dengan anak? Karena apa? Karena pikiran kita yang seringkali cara pandang kita itu beda. Kita memandang anak itu dengan cara kita berpikir. Ya, contohnya anak itu dia melakukan sesuatu yang sebenarnya dia nggak bisa lakukan, kita yang marah. Kok begini aja nggak bisa? Ayo latihan lagi. Jadi membuat anak itu jadi bete. Ya, terlalu banyak kegiatan kesana anak itu bingung. Ya, jadi bukan salah, tetapi kita harus dengan si anak. Ya, yang berikutnya menjalin hubungan atas dasar yang tadi. Terus kita harus tahu karakternya anak. Kita harus tahu masalahnya dia apa. Ya menerima aja dia apa adanya. Ketika kita tahu dia capek ya sudah, jangan dipaksa. Ya kan? Dan ibu juga, ya saya yakin ibu-ibu di sini juga udah hebat-hebat. Ya, tetapi terkadang yang tadi saya bilang, kita sendiri kita nggak mikir diri sendiri, ya kan? Jadi kita misalnya bilang yang bersih ya, misalnya gitu ya. Tapi kita nggak bersih. Ayo belajar, tapi kita main handphone, ibu-ibu kan? Belajar. Nggak bisa, latihan. Tapi kita main handphone, ya. Tanpa kita sadari, begitu ya. Karena Jam 8 lewat tidur. Oke, jadi seperti itu. Nanti mungkin ada beberapa yang bisa ibu-ibu sama-sama ini sharing dari saya aja, bisa dibaca di rumah, bisa diminta Mary. Ibu Ince ya. Ya, Ya. terima kasih. Ini ada pertanyaan nih, kayaknya Ya. banyak sekali nih yang ingin bertanya. Miss Mary, nih kalau Ya. saya jadikan satu ya. Miss Mary, kalau misalnya kita mau tampil operate nih properti dari anak-anak nih bagaimana nih? Udah disiapkan atau menyiapkan sendiri? Satu. Terus kemudian kedua, ada jadwal khusus nggak sih kalau ingin khusus olah vokal? Jadi maksudnya itu ingin menyanyi tapi inginnya itu benar-benar yang anak-anak yang latihan vokal gitu. Jadi nggak campur. Itu bagaimana Miss Mary? Oke, terima kasih banyak Ibu Ince untuk pertanyaannya. Untuk properti yang tadi saya sampaikan, jadi untuk operet khususnya tampilan-tampilan yang kita memerlukan dekorasi, itu yang saya sampaikan. Saya perlu anak-anak yang kreatif di dalam prakarya ya, dalam arti yang suka. Nah, untuk ini ada sebagian yang sudah kita siapkan, tetapi ada beberapa yang saya mau hasil dari mereka. Karena buat saya untuk membuat sendiri kan gampang ya Ibu ya, gampang sekali. Sekarang udah digital, bisa suruh orang untuk membuat cetak segala macam. Tapi ada beberapa properti yang kita mau anak-anak itu buat sendiri. Nah, ketika kapan itu kita laksanakan bersamaan latihan operet. Jadi hari Sabtu atau hari Rabu, ketika nanti saya perhatikan, saya akan saya minta orang tua juga membantu saya untuk saya bisa kita sama-sama anak ini kita pisahkan untuk dia yang tadi itu Ibu Ince, Tara dan Miska itu dia pelukis, ya dia suka melukis dan itu ya jadi dia akan kita khususkan untuk dia hanya melukis saja. Saya sampaikan dia untuk gambar ini ya dia gambar ini dia gambar begitu. Berarti backdropnya ya, backdropnya itu karya mereka ya. Karya mereka dan ada beberapa ya properti yang mungkin mereka bawa seperti hari nanti 17 Agustus itu saya perlu ada seperti properti kayak seperti umbul-umbul gitu yang mereka akan buat. Nah, gitu. Baik. Umbul-umbul kayak mungkin ibu-ibu pernah kayak Suara Mardika ya, zaman dulu tuh kita nyiapin sendiri juga. Sempat itu Bu Ince. Iya. Baik Miss Mary, berarti pertanyaan untuk Ibu kedua terjawab ya. Iya betul. Jadi menyiapkan sendiri untuk penampilan perdana di Independence Day.
Nanti menyiapkan Ya. sendiri dahulu ya Ibu, tapi dibantu nanti oleh Miss Mary dan Ya. para ibu semua. Kemudian pertanyaan Ya. dari Ibu Yaya nih, berarti nanti akan dipisahkan pada saat latihan ya Bu ya, untuk yang akan melatih vokal. Namun untuk latihan Betul. operet saat ini Ibu Mary fokuskan pada Independence Day ya Bu ya, karena memang sudah ada permintaan untuk ke arah itu ya Bu ya. Iya, betul. Baik. Kemudian ini pertanyaan lagi nih Bu, dari Ya. kalau pertanyaan Ibu Mauliana ingin mendaftar, saya sampaikan IG, kemudian kalau mau private dengan Miss Mary. Nomor HP-nya Miss Mary berapa kalau mau private? Oke, 08577. Sebentar nih saya 02. tuliskan nih. Sebentar, Di berapa chat Miss siapa Mary? di 08 08 577 577 02 02 02 lagi 88 88 284 08 577 08577 02 88 284. Saya tulis di chat kali ya Bu ya. Ditulis aja nih, soalnya saya takut salah nih. Saya udah nulis takut salah nih. Iya. Jadi Miss Mary yang tulis sendiri aja. Iya. Oke, kemudian Iya, silakan Ibu-ibu. silakan ya yang mau private. Kemudian kalau yang mau bergabung dalam sanggar operet, ini biayanya terjangkau. Dan kemudian ini ada pertanyaan nih dari Ibu Mariati kepada Ibu Wiwi dan juga kepada Ibu Reza ya, berdasarkan pengalaman dulu deh. Gimana sih menghadapi anak yang kurang pede kalau tampil di depan orang? Bagaimana ya pengalaman Ibu ya? Terus sama langsung deh pertanyaan dari Ibu Merliana Kusnadi. Ini gimana ya kita punya ilmu self healing supaya nggak mudah menyerah dengan anak-anak kita yang memang sangat luar biasa ini dan istimewa. Terus ditanggapi oleh Bu Mauliana, iya nih saya sekarang suka emosi menghadapi anak-anak saya. Nah, Ibu Wiwi terlebih dahulu deh Bu, tolong jawab nih pertanyaannya nih. Untuk supaya anak-anak pede, biasanya sih saya ini Bu, saya cari lomba-lomba, untuk lomba-lomba yang ibaratnya nggak menang nggak apa-apa, yang penting ada piala penghargaan gitu loh, yang bisa dibawa sama mereka. Piala partisipasi, itu mereka pun udah senang. Sertifikat partisipasi juga sudah penting ya Bu ya, biar anak-anak bangga. Piala partisipasi itu sebenarnya udah bikin mereka senang, oh ya ada yang dibawa nih gitu, biarpun mereka nggak menang gitu loh. Terus yang kedua Bu Merliana, saya itu biasanya kalau lagi untuk healing itu biasanya saya konsultasi ke psikolog. Jadi gimana kita manajemen emosinya kita bisa tukar pikiran dengan mereka. Mereka biasanya ngasih masukannya lebih positif ke kita gitu. Terus juga mereka ngasih tahu gimana sih cara menghadapi anak-anak kita. Psikolog itu biasanya lebih apa ya? Lebih enak diajak ngobrol ya Bu, dibandingin dan kita curhat. Ya Bu ya, jadi nggak ngember ya. Benar itu Bu, nomor 1 itu sebenarnya profesional itu. Nah, memberikan solusi ya Bu ya. Dan sekarang enaknya itu Bu, setiap puskesmas ada. Oh alhamdulillah tuh ibu-ibu. Jadi jangan berpikir ya psikolog atau psikiater itu mahal. Sekarang BPJS atau JKN sudah dapat mengaksesnya di tiap puskesmas ada ya Bu Wiwi ya. Ada, iya. Jadi tambah seger nih ya karena sudah tersedia psikolog dan juga psikiater di tiap puskesmas. Baik Ya. Ibu Wiwi, terima kasih banyak masukannya dan juga informasinya. Sekarang Jangan takut itu deh Bu Winja. Kita tuh Kenapa? jangan takut anak-anak untuk kompetisi dengan anak-anak normal. Gitu. Gitu ya, Bu, Itu ya. yang membangkitkan ininya mereka, ibaratnya jiwa pejuangnya mereka gitu loh. Begitu Mereka ya Bu lebih ya. pede. Baik Ibu, kalau begitu terima kasih. Kemudian Ibu Eni, bagaimana ya caranya ini dalam menghadapi Reza? Kemudian tuh Ibu untuk healingnya gimana nih Bu? Apakah Ibu shopping gitu ya, belanja-belanja ke mall gitu, atau
jalan-jalan atau makan-makan enak, atau ada nggak cara lain Ibu nih untuk healing daripada melampiaskan emosi ke Reza misalnya? Kalau saya untuk Reza jalan-jalan itu biasanya sering jalan sehat tiap pagi, kita perkenalkan pohon-pohon, kita apa orang ini namanya ini perkenalkan sambil dia berkenalan dan dia pedenya lebih gitu terbiasa menghadapi orang gitu. Dari dasar dulu, dari lingkup perumahan dulu kita ambil ya, dari lingkup perumahan dulu, setelah itu kita ajak keluar, mungkin ke mall, dibiasakan anak itu keluar, mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali, diajak ke mall, ditunjukkan nih mall Buat anak pede ya. Ya biar lebih pede. Kalau dia sering keluar, otomatis. Terus saya biasakan Reza itu untuk belanja sendiri ke warung. Kita tes, misal berapa macam, 1,5 kilo, 1/4, jangan disamain. Nanti dia kan ada benturan, ada keluhan pulang, laporan ke mamanya. Tadi gini-gini, tadi aku diginiin, tadi saya ini gitu. Itu tuh lebih pede lagi, lebih berani lagi gitu. Terus sering perform keluar, terutama di umum, meskipun di lingkup, misal 17-an di lingkup kita dulu, baru keluar gitu. Itu untuk menambah pede anak itu lebih percaya dirinya lebih banyak ya. Kalau di dalam rumah terus pede itu tidak akan dapat, nggak, lebih minder gitu ya. Harus sering ya Bu. Harus sering keluar. Jangan di dalam rumah, sering diajak keluar, dikenalkan sama teman-teman, diajak main ke saudara, nggak harus lingkup saudara, ke teman kita. Kita ceritain kondisi anak kita seperti ini. Kita tunjukin kemampuan anak kita nggak kalah loh dengan anak yang normal begitu. Itu yang keren, Bu. Ibu, kalau feeling Ibu bagaimana nih? Apakah Ibu ke diskotik sendiri atau Ibu jalan-jalan sendiri? Nah ya, kalau ke diskotik ya Jadi Ibu Kalau ke gimana? diskotik saya ikut sama Bu Ince. Feelingnya gimana Bu? Gimana Ince? Kalau Ibu self healingnya dalam menghadapi Reza bagaimana? Kan kadang-kadang ada satu kondisi di mana emosi anak itu tidak terkendali. Kemudian Ibu sendiri harus menenangkan diri Ibu gitu ya. Nah itu bagaimana cara Ibu mengkontrol diri Ibu? Oh, kalau saya emang suka musik ya Bu. Jadi dengan karaoke sama anak, nanti saling berpasangan gitu. Kebetulan saya juga suka lagu ya. Jadi kita karaokean bareng gitu. Kalau saya bareng Bu emosi ke Reza itu penurut apa kata mamanya. Jadi pekerjaan beres semua Bu. Jangan salah, anak-anak gini apa yang kita ajarkan dari kecil, meskipun dia tidak respon, kita belajar tuh, ngajarin terus, jangan capek. Nggak respon ya Bu. Kita ulang terus. Lah begitu gede hasilnya, nyapu, ngepel, semua. Menanak nasi itu saya nggak pernah menanak nasi. Reza semua. Wow, keren. Keren banget ya Reza, Bu. Nah ini berkat didikan dari Mama Eni ya, yang ternyata tidak pernah putus asa dalam mencoba untuk tanda kutip menaklukkan Reza ya dengan segala keunikannya. Dan ini kita juga sangat kagum nih kepada Ibu Eni. Sementara ada beberapa ibu nih Miss Mary ya, untuk self healingnya itu harus pergi sendiri atau anak ditinggal karena mungkin juga malu dengan keterbatasan anak. Nah, Miss Mary sebagai seorang praktisi ya untuk pendidikan anak-anak disabilitas, itu bagaimana Miss Mary, masukan Miss Mary untuk pertanyaan perihal bagaimana meningkatkan rasa pede anak dan juga untuk self healing orang tua ya, karena kadang-kadang anak juga bikin emosi gitu. Ya, terima kasih. Tadi udah menjawab semua sih Ibu ya. Ibu Wiwi, Ibu Mama Reza, Ibu siapa maaf? Mama Reza tadi Ibu Eni. Ya, Ibu Eni udah bisa tuh, luar biasa. Caranya itu dia karaoke ya. Ya itu untuk, makanya saya nggak tahu hobinya ibu-ibu.
Jadi itu tergantung dengan kita. Kita punya ada ibu yang suka olahraga, berenang, ya berenang lah begitu. Ada yang suka jalan pagi sendiri, berkebun, atau mungkin ya apa yang ibu-ibu rasakan, ibu senangnya apa itu kalau bisa itu jadikan jadi healing, self healing kita gitu. Kalau saya kan memang piano ya. Saya kalau misalnya lagi penat, saya nyiptain lagu malah. Saya udah nyiptain lagu nih Bu Ince Keren. untuk Iya. ruang talentanya ABK UMKM. Jadi Keren. ya jadi nanti Miss Mary kita akan memang pianis ya. ya sejak umur 14 tahun ya Miss Mary ya. Keren. Iya. Miss Jadi Mary, ini kayaknya cukup menarik juga nih. Sebenarnya waktunya nih kita sudah lewat ya. Namun ini ada Iya. pertanyaan satu nih Miss Mary. Oke, iya. Untuk operate penampilan gerak tari dan lagu bisa disesuaikan nggak sih dengan mood anak sewaktu pelatihan? Dari Gimana pertanyaan ini? Ibu Sarce, Mama Ajeng tuh yang memperkenalkan kami dengan RSPAD yang membuat kita pertama kali Iya. dipertemukan nih Miss Mary nih Bu Sarce. Halo, Bu Gimana Sarce. bisa diulang Bu? Tadi kayaknya Jadi putus-putus. pertanyaannya Bu Sarce nih untuk operate disabilitas, penampilan tari Iya. dan lagu bisakah disesuaikan dengan mood anak? Waktu pelatihan itu bisa nggak gitu? Mood anak yang misalnya dalam kondisi maaf nih, misalnya Ajeng lagi ngambek gitu kan, tuh susah banget tuh untuk ngajakin latihan gitu. Terus pada saat dia moodnya nggak bagus, tentu kan gerakannya kurang bagus juga gitu Iya, ya. betul. Itu Betul. bagaimana? Iya, makasih Ibu Mama Ajeng ya. Jadi yang tadi saya sampaikan tips saya, pengalaman saya untuk menghadapi anak-anak ini, satu, kita tidak boleh memaksa mereka, sama sekali tidak. Ya, jadi anak itu kita harus mengajar mereka, kita harus membuat mereka itu tenang dulu, senang dulu, ya. Jangankan anak disabilitas, anak-anak yang biasa pun kalau lagi moodnya lagi nggak enak disuruh belajar matematika juga mungkin dia udah kesel, mungkin dia terima kanan kiri keluar. Jadi memang saya tidak akan memaksakan. Jadi kalau anak-anak itu tidak dalam kondisi lagi tenang ya, monggo. Karena itu kita ada 2 hari Rabu dan hari Sabtu. Kalau misalnya hari Rabu dia tidak bisa hadir, silakan hari Sabtu. Demikian juga Sabtu tidak bisa hadir hari Rabu, demikian gitu. Dan pada saat latihan pun ketika makanya saya sampaikan tolong ibu-ibu, memang kalau saya lihat kan memang ketika kumpul ibu-ibu emak-emak tuh ya udah senang juga udah kumpul. Nah saya senang, saya memang nggak intervensi banyak dengan emak-emak itu, emak-emak semua karena buat saya mereka kumpul, mereka senang ketawa-ketawa itu heal ya, salah satu self healingnya mereka gitu ya, kita ya kan ketemu teman aduh seneng begini ya. Tapi jangan lupa anak-anak juga harus diperhatikan juga ya. Makanya saya sampaikan tolong juga ketika anak-anak itu lagi dalam keadaan tantrum jangan dipaksa. Anak itu nggak boleh dimarahin ya, anak kita tidak boleh dimarahin. Cara kita memarahin itu harus ada caranya, ada tekniknya. Ya, dalam arti kita nggak boleh memaksa untuk ketika kita melihat anak itu udah siap, udah gerakannya udah keren banget, anak kita masih masih belum on ibaratnya ya ibu-ibu ya, jangan juga membandingkan dia dengan yang lain, jangan. Saya nggak perlu itu, saya nggak mau ya, karena itu akan tidak membuat satu progres atau kemajuan buat saya yang mengajar ataupun si anak ya, nggak ada masalah. Ya, tenangkan dia dulu. Ya, berikan dia ruang untuk dia boleh, mungkin dia pingin sesuatu atau apa. Ya, Bu ya. Jadi berikan dia kesempatan untuk dia ya tenang dulu. Setelah tenang baru. Ya, karena itu saya akan berusaha untuk membuat video. Misalnya ada gerakan-gerakan yang akan saya share nanti kirim, bisa dipelajari di rumah. Ya, bukan berarti nggak hadir. Ya, kan saya sudah sampaikan. Kita di sini hanya sebagai alat ya Bu ya. Kita alatnya perpanjangan tangan yang di atas untuk anak-anak ini ya. Kalaupun dia tidak datang itu bukan berarti dia malas, ya kan ya Bu ya. Tetapi ada sesuatu kondisi yang mungkin
dia tidak bisa hadir. Karena itu bergantung dari anak itu sendiri. Nah, tadi Mama aja tanya, bisa nggak disesuaikan? Disesuaikannya dengan cara seperti itu, Bu Inja. Tapi latihan tetap terus berjalan, ya. Tetapi ketika anak itu tidak, saatnya dia nggak mau tampil, ya jangan dipaksa. Ya, diberikan dulu kesempatan. Menarik sekali ini. Menarik sekali dan membuat anak-anak dan orang tua juga nyaman ya. Jadi operet disabilitas itu ingin memberikan ruang untuk anak dan orang tua untuk sama-sama saling mendukung dalam menyalurkan ekspresi mereka. Dan jujur ya, tadi waktu Miss Mary mengajak para ibu untuk dance ya, untuk mengikuti tari gerakan sederhana itu, saya melihat aura dan saya merasakan aura kenyamanan ya yang timbul, dan itu juga membuat kami yang mendengarnya itu juga nyaman. Jadi apa yang Miss Mary ajarkan kepada para ibu dan ibu nanti ajarkan di rumah untuk anak-anaknya perihal gerakan-gerakan sederhana itu, tentu juga imbasnya ke ibu-ibu yang tadi melakukan gerakan itu, Ibu Mary. Betul. Melihat aura yang terpancar keluar. Jadi Miss Mary, saya dapat simpulkan di sini bahwa memang seni terutama olah tubuh itu membuat kita menjadi lebih nyaman, lebih bahagia, dan secara mental, psikologis kita juga merupakan rasa syukur kita ya atas semua yang telah diberikan Tuhan Allah kepada kita. Dan juga ibu bapak semua, ini sungguh sangat menarik, namun waktu juga yang memisahkan kita. Namun sebelumnya kita berfoto bersama terlebih dahulu ya. Jadi mohon dapat dibuka videonya. Untuk pemenang door prize itu saya sudah tampilkan ya di WAG, kemudian juga di status, dan juga sudah ada di kolom chat. Selamat kepada para pemenang, yaitu Ibu Cici, Ibu Yaya, dan Ibu Mariati. Nanti hadiah itu berupa iuran 1 bulan ya, bukan iuran ya, simpanan tabungan Ibu ya. Simpanan wajib bebas 1 bulan ya di bulan Juni di Koperasi Mikroba ABK UMKM. Silakan nanti japri saya ya, dan saya juga akan sampaikan kepada ketua koperasi. Baik, Ibu Bapak bisa dibuka videonya. Ini nanti akan diambil fotonya oleh Ibu Wiwi ya, Bu Wiwi ya. Iya, Bu Inja. Ini kan? Iya udah. Aduh, belum semua Bu Inja. Belum ya? Sebelum tutup boleh nambahin nggak Bu Inja? Kalian nunggu pada buka kamera. Bu Inca unmute. Yo, belum Bu. Ininya Bu. Iya, saya bantu juga untuk foto ya, tapi kayaknya belum semua ya. Belum semua. Buka. Ada Ibu Eni belum buka, Ibu Suryani, banyak yang belum buka kamera nih. Ibu Eni silakan, Ibu Wiwi, Ibu Cici, Ibu Mesa, Ibu Yaya, Ibu Retna, Ibu Aris. Halo. Maruli belum. Ya, Ibu Maularia Bu Sarce. ya. Belum dibuka semua Bu. Udah. Ya? Belum ya? Belum Bu? Belum semua Bu? Wah, mungkin karena sinyal kali ya Bu Wiwi ya. Ya mukanya. Miss Mary apa sekarang aja?
sekarang Oh, aja ini deh. Bu Sarce udah mulai buka kamera. Bu. Suryanti, Ibu Wiwi, Ibu Eni, Ibu Yaya belum. Hilang muncul gitu ya. Fauzi connecting. Ya. Nah, Bu Retna belum. Ibu Cici, Apa udah segini aja? Ibu Rena, Ibu Maruli Siregar, Ibu Alia, sambil pamitan ya untuk semuanya ya. Nanti saya ajarin lagunya Talent ABK UMKM. Ini kayaknya sudah sinyalnya Bu Wiwi. Sinyalnya deh kayaknya Bu Wiwi. Sinyal ya, udah saya foto sih. Cuman nih Bu ini. Ibu Sarce, terima kasih Ibu Eni. Sama-sama, Miss Terima kasih ya. Selamat malam Ibu semua. Fauzi. Ya, Ibu Yaya. Ibu Aris. Ibu Wiwi sudah difoto, Ibu? Alhamdulillah udah Bu. Cuma memang belum komplit Bu. Sudah komplit ya? Ibu Ince. Nggak komplit Bu. Kayaknya Tapi sudah sinyalnya difoto kali ya? ya Bu Ince. Ya. Ya, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Baik, Ibu Wiwi, terima kasih banyak. Tolong di-share nanti ke grup. Baik, Bapak semua, terima kasih banyak atas kehadirannya malam hari ini dan semoga webinar ini bermanfaat juga bagi perkembangan putra putri kita ya. Dan tetap semangat mendampingi Ananda. Sampai jumpa di webinar bulan Terima depan. kasih Bu. Salam, dadah. Terima kasih Bu Ince, ibu-ibu semuanya. Kak, tolong kirimin Kak. Kak.